Oke, kawan-kawan. Good pagi, selamat morning. Selamat siang sih sebenarnya sudah setengah 11. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah hadir di acara ngoprek hari ini. Tidak ramai tapi mudah-mudahan bisa dengan begini bisa menangkap essence dari ngoprek kita kali ini. Ngoprek kita kali ini akan membahas tentang upgrade Slims yang akan dipandu oleh Mas Heru Subekti. Halo Mas Heru. Halo Mas Arif. Siapa Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mas Heru Subekti, silahkan dilanjutkan. Selamat Oke, belajar kawan-kawan. terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Arif, ada Mas Ido, ada Mbak siapa? Mbak Muti, Mbak Mega, siapa ini? Oke, walaupun kali ini apa ya? Mungkin banyak yang mudik. Kita nggak mudik. Udah banyak yang mudik. Iya, kita di sini aja. Nah, kali ini yang mau kita sampaikan adalah cara upgrade ya, upgrade Slim Boolean dari Slim versi sebelumnya. Perlu kita ketahui kalau untuk Slim versi Boolean ini sudah tidak menyediakan file query seperti versi sebelumnya. Jadi kalau versi sebelumnya itu untuk upgrade kita harus manual, jadi menjalankan step by step file yang istilahnya tambahan ya. Jadi misalkan dari Meranti ke Akasia itu kan harus melewati beberapa tahap dulu, nggak langsung seperti sekarang. Kalau untuk Slim versi bulan ini saya rasa lebih mudah ya. Jadi ya nggak ribet-ribet banget. Cuma dalam kali ini ada catatan yang harus kita pahami bersama. Kalau untuk proses upgrade ini secara otomatis kan merubah web server, kemudian versi PHP, versi MySQL dan lain sebagainya. Saya rasa kalau proses upgrade-nya sih mudah, tapi yang lebih ribet adalah ganti web servernya malah. Jadi kalau istilahnya upgrade-nya saya sih relatif cukup mudah dibanding dengan merubah versi PHP-nya. Coba saya presentasikan. Tadi coba ngetik sedikit untuk gambarannya. Yang pertama yang harus kita pahami, haruskah upgrade? Jadi kenapa harus upgrade? Ya, jadi upgrade ini banyak sih sebetulnya. Ada penambahan fitur situ, perbaikan performa, penyesuaian, ganti suasana. Tapi saya rasa kalau memang sistem yang lama itu sudah mencukupi, terus sudah puas, ya penting nggak penting istilahnya. Tapi kalau Anda atau kita menginginkan suasana baru atau penambahan fitur yang lebih baik, kemudian yang jelas perbaikan performa, itu kita sarankan untuk upgrade ke versi yang
lebih baru. Jadi kita juga konsisten untuk melakukan update terhadap kode sumbernya. Kemudian sebagai gambaran untuk upgrade itu apa yang harus kita siapkan. Yang pertama, mengetahui versi Slim yang sedang digunakan. Jadi ini versi Slim yang lama, itu versinya apa, versi Meranti atau versi Cendana atau Akasia atau versi-versi, bahkan versi-versi sebelumnya. Kemudian mengetahui web server yang digunakan. Ini kaitannya untuk apa? Untuk Slim yang mau kita pakai yang akan datang. Jadi kita kedepannya mau pakai Slim versi berapa, misalkan 9.4.1, secara otomatis kita minimal harus pasang web server yang mendukung PHP versi 7.4. Jadi untuk versi-versi sebelumnya tidak bisa. Jadi ini harus kita pahami. Kemudian mengetahui lokasi atau direktori Slim terpasang, baik yang versi lama ataupun versi terbaru. Jadi kita juga harus ketahui kalau biasanya kalau di exam biasanya kalau installnya di directory C itu kan masangnya di C, kemudian titik 2 exam htdocs Slim nama Slimnya, nama directory Slimnya. Kemudian mengetahui akses basis data Slim versi lama. Ini terkait kita melakukan pencadangan terhadap basis data yang lama. Jadi sebetulnya ada dua cara sih, tapi kadang-kadang konfigurasinya nggak pas, akhirnya gagal. Jadi sebetulnya di Slim itu mulai dahulu sudah ada fitur untuk melakukan pencadangan basis data. Cuma kadang-kadang ini nggak bisa jalan karena penyesuaiannya yang kurang pas. Kemudian cadangan directory atau folder, repository, files, dan image. Jadi ini kaitannya file-file yang perlu kita pindahkan nanti ke tempat yang baru. Itu Mas Arif ya. Iya Mas, mantap. Mantap. Langsung simulasi aja ya. Iya, siap. Oke. Tadi sudah saya siapkan. Jadi simulasinya kita versi dari Slim Meranti ke portable boolean. Jadi ini tadi saya nyoba masang Slim versi 5 Meranti. Ini mau kita pindahkan ke Slim versi boolean. Ini sudah kita pasang versi boolean. Jadi ini portable boolean Slim 9. Jadi nanti datanya mau kita pindahkan ke sini. Jadi ini masih kosong atau masih default. Ya masih kosong. Sedangkan ini sudah isi. Oh, kosong juga ini. Oke. Kita cari yang isinya banyak. Nah, ini isinya udah banyak, sekian ribu. Sebetulnya di Slim itu sudah ada fitur untuk melakukan pencadangan basis data di menu sistem dan salinan pangkalan data. Ini
belum ada, nyoba kita lakukan percadangan, bisa nggak? Oh, ini bisa. Oke, berarti letaknya ini kita cek di C Laragon, karena kebetulan saya nggak pakai exam, saya pakai Laragon. C.2 Laragon www stream 5 Meranti files backup, cek di direktorinya ada nggak. Oke, berarti tadi masuknya di www stream 5 Meranti, kemudian di file backup, ada nggak filenya? Oh, 0 ya kan, gagal. Jadi sebagai alternatif biasanya Pak, saya pakai pakai adminer. Adminer ini MySQL Management yang biasa dipakai, cuma satu file aja. Agak susah ya dipahami. Adminer. Jadi cuma satu file aja ini, index PHP, kita taruh di direktorinya htdoc, nanti kita panggil otomatis bisa. Ini berarti kita lakukan lewat sini, adminer ya. Admin. Nah, ini database-nya banyak banget. Terus bagaimana kita tahu database yang kali ini mau kita pakai itu? Kalau Slim Meranti ya, Meranti sama apa? Kalau Cendana sudah di folder sendiri ya Mas Arif. Di yang mana Mas? Config ya? Cendana iya, sudah di Cendana kayaknya masih di luar sysconfig lokal. Iya. Pokoknya intinya dicari kalau Slim Meranti sysconfig lokal inc php. Iya. Username, password, dan nama database yang sedang kita gunakan. Nah, nama database-nya ini SMP Calvin, kemudian username-nya root, password-nya kosong. Nah, ini tadi sudah kita download, export, cari namanya SMP Calvin. SMP Calvin, kemudian kita ekspor. Ekspor belum ya? Oh nih, sip. Kenapa saya menyarankan adminer? Adminer itu saya rasa lebih powerful daripada PHP admin. Jadi tadi saya baru ketemu jika adminer itu mampu melakukan upload data atau upload MySQL, file SQL di atas ukuran rata-rata. Caranya cukup mudah, jadi file itu ditaruh satu direktori dengan direktori adminer, nanti kita panggil filenya. Nah, contohnya gini, tadi di tempat yang baru ini kan saya kan pakai portable Slim, saya taruh di dokumen tdocs. Di adminer
ada file SQL, filenya ditaruh di satu direktori dengan apa, adminer ya. Jadi ini file adminernya, ini file SQL-nya. SQL-nya di rename menjadi adminer.sql. Nanti bisa kita panggil langsung lewat sini. Berarti panggilnya gini. Import from web server. Ini kita jalankan run file, secara otomatis nanti udah masuk. Jadi file backup ini tadi, ini kan backup dari sini ya. Dari sini kita simpen, munculnya ini. Jadi file ini kita simpen, MySQL, kita ekspor, kan keluar ini localhost SQL. Ini letaknya di download. Nah, file ini kita pindah, copy ke direktorinya Portable Slim. Direktorinya Portable Slim kita copy, kita paste di sini. Nah, localhost ini nanti kita rename menjadi adminer SQL, biar nanti bisa dieksekusi oleh adminer. Kita tunggu sudah selesai atau belum. Oh, ini sudah masuk. Oke, kita cek. Nah, ini sudah masuk. Jadi sama. Ini data di Laragon, sedangkan yang ini ada di Portable Slim atau HP Senayan. Isinya sama persis. Tapi ini adalah database Slims dari versi Meranti. Kalau hosting kadang-kadang kan dibatasi ya Mas Arif ya, untuk upload file SQL-nya kan dibatasi. Betul Mas. Kalau pakai adminer kayaknya ini sebagai apa? Sebagai solusi. Ya? Jadi filenya kita taruh dulu di web server, kemudian kita panggil. Jadi manggilnya langsung dari adminernya. Jadi nggak perlu kita split ya Mas? Jadi gini, filenya ditaruh satu direktori dengan direktori adminer di htdocs. Nah, filenya ditaruh satu direktori dengan direktori adminer. Kemudian filenya diganti namanya menjadi adminer SQL sesuai yang tertera di sini, adminer SQL. Jadi nanti tinggal run file itu sudah masuk. Jadi kita nggak perlu apa istilahnya browse kayak yang sebelah ini. Ini kan harus diupload dulu. Kalau ini dia langsung memanggil file yang ada di direktori satu direktori dengan adminer.php ini. Mas Heru? Iya, Mas Arif. Jadi maksudnya dengan cara tadi itu mengabaikan batasan berkas maksimal ya? Iya. Jadi filenya kita kirim dulu lewat cPanel atau FTP atau semacamnya, kita taruh di apa? Di hosting. Nanti kita panggil kayak gini. Tapi dengan syarat harus satu adminer.php ini. Ini adminer yang mana ini? Kok isinya nggak sama?
Ini adminer yang ini kayaknya, yang Slim 9 bulian. Iya, ini beda kayaknya. Kebanyakan di Senayan. Oh, enggak usah sih. Kita demokan di sini. Jadi maksudnya di download. Tadi kan saya sudah apa? Sudah download kan? Adminer backup, file backup tadi. Kita lihat filenya di mana. Isinya sampah semua ini. HIJKL localhost ini kita copy, kemudian kita taruh di nah ini kita ganti menjadi adminer. Kelihatan Mas Arif ya? Kelihatan Mas? Adminer SQL ini. Di adminer SQL kita masuk adminernya ini, langsung kita jalankan gini. Tuh, ini web servernya berhenti. Kita ulangi lagi. File. Jadi tahapan yang paling susah itu sebetulnya adalah memindahkan ini ya, proses backup kayaknya. Jadi yang lebih ribet adalah proses backupnya. Karena ini filenya lumayan gede, jadi agak lama. Jadi nyiapin pondasinya ya Mas Heru. Iya. Pindahan database-nya itu yang terlihat memang agak ribet. Tapi jangan lupa ya, mudah-mudah susah sih. Pastikan kalau melakukan backup atau melakukan upgrade, lakukan waktu-waktu yang senggang, jadi nggak ada aktivitas di perpustakaan, dan pastikan punya cadangan base order itu. Jadi jaga-jaga aja, nanti kalau misalkan ada terjadi malfunction, jadi kan aman. Nah, ini sudah masuk 158 queries, kita cek. Nah, hasilnya oke, sudah masuk. Berarti ini data dari basis data atau MySQL dari Slim lama, Slim Ranti lama, sudah kita taruh di Portable Slim. Ini langkah pertama. Kemudian langkah kedua adalah menaruh apa? Slimnya. Jadi Slimnya kita taruh di directory htdocs. Proses import data ini saya juga baru ketemu tadi. Oh, ternyata bisa ya, nggak usah upload file, tapi filenya disiapkan dulu, kemudian kita panggil melalui adminer. Saya rasa ini temuan baru ya. Jadi untuk teman-teman yang misalkan mau upgrade, kesulitan unggah data, terus database-nya udah terlanjur gede banget kan, lumayan ribet kan kalau kita harus mecah-mecah database, terutama di hosting ya Mas. Jadi cukup iya di hosting. Kalau di VPS sih nggak masalah, kita bisa langsung. Kalau hosting kan nggak bisa kan, kita
mainnya kan tetap harus dari apa? Dari cPanel, dari PHP admin ini sudah selesai. Berarti filenya kita salin ke kita cut, tadi saya cut. Hmm. Kalau yang portable ini bener-bener portable Mas Arif ya. Jadi istilahnya mau ditaruh dimanapun dia bisa, bahkan kan di dalam subfolder yang begitu dalam dia masih bisa kepanggil, atau mungkin dijalankan via flash disk juga bisa. Betul. Jadi memang bener-bener portable banget. Iya, betul Mas. Kemarin saya nyoba via USB lancar, alhamdulillah. Jadi ini solusi mungkin teman-teman yang mau coba-coba ngoprek, takut terjadi kesalahan mau upgrade, nggak usah takut. Jadi portable slim ini nggak usah diinstal, nggak apa-apa, cukup filenya. Kalau dalam kasus ini filenya kan namanya AMD 64 kan, ini ditaruh di flash disk, kita jalankan di flash disk, itu nggak mempengaruhi sistem. Jadi yang kita butuhkan database dari slip selama, yang penting itu, dan beberapa file pendukung. Jadi kayak directory, repository, kemudian files, kemudian image, itu nanti kita tambahkan belakangan. Jadi yang penting sebetulnya adalah database-nya. Jadi selama kita udah dapat database-nya versi berapapun, nanti kita jalankan lewat portable yang ada di flash disk, itu sudah bisa itu. Kita lanjut. Kemudian kita taruh di htdocs. Oh, ini ada ya, tinggal ekstrak kan. Kenapa saya cari-cari ekstrak? Biar enak manggilnya, ini saya ganti namanya menjadi Slim 9 biar enak. Slim 9. Kemudian sini apakah sudah berhasil? Localhost 80 89. 89. Slim 9. Oke. Forbidden. Kenapa?
Ini adalah versi defaultnya. Berarti nanti ini mau kita upgrade menjadi dari database yang lama. Jadi database yang kita ambil nanti kita upgrade menjadi seperti ini. Caranya ini kan sudah jadi kan, sudah jadi slimnya sudah jadi. Berarti caranya biar keluar installernya, kita masuk di direktorinya slims, kemudian masuk folder config, file sysconfig lokalnya kita rename atau kita hapus. Dalam kasus ini kita rename saja atau kita ganti namanya. Oke. Setelah kita rename, kita masuk lagi, nanti keluar installernya. Oke, setelah keluar installernya, kita ikuti sesuai dengan petunjuk yang ada. Kita mulai pengecekan sistem PHP 7.3. Oke semua, kemudian next. Kemudian kita lanjutkan prosesnya, jangan install baru tapi upgrade. Upgrade ini adalah upgrade database yang sudah ada di sini, kan sudah ada kan database-nya. Yang mau kita upgrade adalah yang ini tadi, SMP Calvin. Kemudian kita upgrade database port. By default kalau nggak pakai portable ini biasanya pakai 3306. Karena kita portable berarti di sini pasti ada informasi dia pakai port berapa. Portnya 3404. Berarti ini kita tulis 3404. Database nya SMP Calvin. Ini yang mau kita upgrade. Kemudian database username root, portable Senayan, database username sama passwordnya root. Tes koneksinya apakah berhasil. Oke. Kalau oke, kita next. Kemudian kita pilih ada versi slim. Ini versi slim yang mau kita upgrade. Ini awalnya adalah dari Slims Meranti. Jadi kita pilih di sini adalah Slims Meranti versi 5. Kemudian run installation. Kita tunggu sebentar. Jadi asalnya adalah ini. Sambil nunggu Slim 5 Meranti. Agak lama karena ukuran database-nya lumayan gede, jadi hampir 50 mega. Oh, ada kesalahan. Loan ID. Oh, ini database-nya kayaknya udah nggak standar ya. Apa memang nggak ada tabel kolom loan ID di tabel loan? Kita cek.
mau kehapus, jadi kita tambahkan saja. Atau kita coba dengan database yang lain. Ini kayaknya database-nya bermasalah. Impor, kita ambil database-nya Slim Sumaranti, installer. Kita buat database dulu. Kita masukkan database-nya Slim Ranti. Jadi kalau ukurannya kecil itu bisa kita langsung impor di file upload. Tapi kalau filenya gede kita taruh di web server dulu, kemudian kita panggil melalui ini run file. Terus Senayan SQL, execute. Oke. Database-nya namanya Meranti. Kita ulangi lagi prosesnya. Ini gagal karena database awalnya udah jadi ya, cuma ini gagal kayaknya. Kita cek isinya bener atau enggak. Ini udah jadi nih. Ya, koleksinya ini. Sesuai enggak dengan yang lama? Yang lama adalah ini. Ya, 12.236 judul. Jadi sangat cepat ya daripada kita upload satu-satu. Maksudnya upgrade-nya bertahap. Kalau ini kan langsung kan, kalau yang Boolean. Jadi begitu. Mungkin teman-teman ada yang jelas ya. Jadi dengan begini semua data keangkut ya Mas, nggak cuma data bibliografi aja ya. Iya. Data transaksi yang sebelumnya pernah ada. Dibanding metode ekspor impor data biblio sama data item ya Mas. Jadi kalau ini semua data harusnya keangkut kalau prosesnya benar. Tadi karena proses database awalnya kayaknya ada yang nggak pas, tapi terasa lebih cepetan ini sih daripada ekspor impor. Dan datanya nggak bakal kacau balau. Kalau ekspor impor kadang-kadang kan letaknya bisa geser dan lain sebagainya. Kalau ini letaknya sudah pas nanti. Data keanggotaan kita masuk. Bibliografi, mungkin di pelaporan. Oke, sudah bisa kita buka tanya jawab ya Mas? Bisa Mas.
Oke teman-teman, silakan kalau ada yang ingin disampaikan dari penjelasan awal hingga terakhir tadi, atau mungkin ada yang kurang jelas, silakan dibuka aja mikrofonnya, langsung bicara. Ada yang mengalami kesulitan ketika, ya silakan Pak Triadi Halo. Nugraha ya. Iya Pak. Silakan Pak. Saya dulu pernah Pak punya pengalaman upgrade Slims dari Slims 3 waktu itu ya, kalau nggak salah Slims 3 ke Slims 8. Slims 3 stable berapa Pak? Sampai berapa saya lupa, cuman saya waktu itu Slimsnya portable Pak. Saya mau upgrade ke Slims yang versi web sekarang nih, yang pakai SAM. Waktu itu saya berhasil sih, cuma nyari caranya cukup ribet juga gitu. Iya. Kalau saya nyari data backup dari MySQL di folder SAM-nya, di folder apanya waktu itu ya. Pokoknya ribet sampai saya sendiri pun nggak inget, tapi waktu itu berhasil. Kalau dari Bapak, Pak Heru sendiri ada ini nggak Pak? Kira-kira apa cara simpelnya dari Pak Heru gitu untuk update dari Slims portable, yang terutama dari dari yang jauh, yang levelnya udah jauh dari 3 ke 8 gitu. Itu kan tabel-tabelnya juga beda gitu. Iya. Terima kasih, Pak. Baik Pak. Sejauh ini saya rasa nggak ada masalah ya. Makanya kita harus ingat juga versi yang kita gunakan Mas Arbi ya. Iya betul Mas. Versi Slim yang kita pakai kemarin kita nyoba versi 3.15 ya. Ya, 93 Itu 15. Itu alhamdulillah lancar juga. Ya itu yang paling ribet. Yang pertama kita harus tahu lokasinya, lokasi file ini kita pasang. Jadi misalkan kita pakai portable kayak tadi ya. Saya kan banyak portable ya di komputer saya. Kadang-kadang saya lupa itu letaknya di mana itu. Jadi kalau memang untuk apa aja namanya, untuk operasional atau untuk kerja itu kita harus tahu. Jadi lokasinya itu di mana, nanti soalnya itu kan menentukan kita mau ngapa-ngapain di aplikasi kita nanti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang database. Jadi intinya kan ini kan database kan, kita harus ngambil basis data atau database dari Slim yang lama, kita simpen, nanti bakal kita modifikasi atau kita upgrade ke versi terbaru. Itu yang saya rasa paling ribet. Tapi kalau nggak mau itu tadi, file aja nanti kita taruh di direktorinya Slim. Caranya hampir sama seperti phpMyAdmin. Nanti kalau kesulitan, misalkan mau login adminer kan biasanya ada username dan password kan, dan bingung nama database-nya, itu bisa kita cek di sysconfig.local.php. Itu mungkin Mas Arif mau menambahkan? Cukup Mas. Atau mungkin ada teman-teman yang lain yang punya pengalaman sama terkait proses upgrade, atau monggo ada pertanyaan lain. Mbak Febrin. Iya, saya mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya gabungnya terlambat. Kaitannya ini Mas, saya kemarin baru dipindahkan dengan Pak Hendro itu dari Slim 8 ke Slim 9 gitu. Iya. Kemudian yang saya tanyakan, semua termasuk bibliografinya itu sudah tersambung, sudah pindah semua. Ini yang cantolannya yang lupa terkait presensi pengunjung. Jadi kami itu punya aplikasi itu APBS Lib Unesasi ID /pengunjung itu. Nah itu masih tersambung di Slim 8. Itu gimana ya? Ke Slim 9 yang konektornya itu.
karena kaitannya juga ke masalah pinjamannya ataupun status mahasiswanya kan nggak sama akhirnya gitu. Kami mau minta bantu Pak Hendro lagi kok maksudnya bungkam gitu loh. Jadi mungkin bisa kami handle sendiri gitu loh Mas. Mbak Febrin nggih? Iya. Dari Unisa? Iya betul. Oh iya, berarti itu terkait presensi terhubung dengan SLIM nggih? Iya betul. SLIM-nya di presensinya masih di SLIM 8. Kalau menurut penerawangan saya itu presensinya itu memakai aplikasi lain ya? Betul, iya. Oh iya, berarti di aplikasi yang lain itu yang perlu disesuaikan kayaknya. Gimana caranya ya Mas? Biasanya aplikasi lain itu semacam kayak barrier ya, kayak doorlock gitu ya? Iya. Iya, itu biasanya di situ kan ada settingannya. Dan nanti dia nembaknya ke alamat mana gitu. Oh. Nah, karena SIM-nya berubah, dia kan tetap nyantol di alamat lama. Jadi di alat tersebut juga harus di set agar nembaknya ke alamat yang baru. Berarti seperti aplikasinya yang lama digabungkan ke SLIM 9 gitu ya? Iya, aplikasinya di barrier itu di doorlock-nya yang harus digabungkan. Saya kira kaitannya ini apa perlu tiap ganti itu diupdate terus gitu? Enggak ya? Enggak. Jadi itu berarti ya terkait itu. Kalau pakai barrier biasanya sejauh yang pernah kami kerjakan biasanya memang harus itu. Jadi ada penyesuaian di alatnya, bukan di SLIM-nya. Oh gitu. Iya. Berarti cantolannya presensinya tadi dipindah ke SLIM 9 gitu ya? Iya. Itu sementara sekarang ini kan dia kan masih nyangkut di SLIM lama kan akhirnya. Betul. Iya. Terus kendala yang kedua ini Mas, kadang kami login itu kadang nggak bisa. Kenapa ya? Login SLIM 9 itu kadang bisa, kadang enggak. Tidak bisanya gimana? Balik ke tampilan awal lagi yang depan itu loh. Iya, tiba-tiba ada tulisan you have not access gitu. Itu dan hampir sering gitu. Kadang saya mau nge-FH di rumah seperti itu gitu. Alamat SLIM berapa login itu loh Mas, yang flash login itu loh Mas. Gitu. Kenapa gitu sih? Mas Idu mungkin bisa membantu. Mas Arif Di AFK kali Mas Ido. leader Ini udah ketika pekerjaan dilakukan sudah disampaikan ke Mas Hendro kendalanya Bu? Belum, karena takut ganggu soalnya bantuannya sudah terlampau banyak. Disampaikan ke Pak Hendro-nya itu ya? Coba dikonsultasikan aja dengan Mas Hendro Bu. Karena kan yang mengerti kondisinya kan Mas Hendro ya Mas Heru. Jadi kami juga nggak bisa berbuat banyak karena iya. Banyak sih pengaruhnya kasus semacam itu. Sering ya memang ya betul. Kadang-kadang server juga bisa. Karena login itu kan nyimpennya ada di server kan. Kalau istilah kami namanya kan session. Itu kayaknya servernya nggak mau nyimpen session terlalu lama gitu. Jadi dihapus otomatis gitu ya Mas ya? Iya. Jadi baru dipakai login kadang-kadang udah keluar. Tapi di SLIM 8 itu nggak pernah kayak gitu. Ini bahkan belum login udah. Kadang di pengaturan juga bisa, tapi itu yang bisa adalah yang super admin. Jadi yang bisa ganti-ganti logo, ganti template itu. Di situ ada pengaturan untuk apa namanya? Apa Tarik? Lupa saya. Iya. Diberitahu Mas arahannya. Di bagian paling bawah di sistem configuration.
Iya, sesi masuk berakhir Sesi itu masuk. dalam satuan detik. Configuration. Oh, sesinya dirubah supaya nggak terlalu gitu ya. Itu sesinya tertulis berapa di situ? Ada tulisan enggak? Biasanya sih nggak banyak dirubah ya, itu standarnya berapa, 7.300 kalau nggak salah. Iya. 7.200 biasanya. Itu Tiga- 1 jam kalau nggak salah. 2 jam. Oh, 2 2 jam. jam, 2 jam. Oh, terkait sessionnya itu ya. Iya. Yang dikatakan super admin itu gimana ya? Saya nggak paham. Soalnya yang di sini cuma admin itu. Mas Arif, Berarti Pak Hendronya ya, gitu. Ini Mbak IT-nya yang di sini tuh saya lihat loginnya admin. iya. Iya, bisa jadi itu, Bu. Pokoknya bisa merubah nama perpustakaan itu adalah super admin. Oh, gitu. Iya. Ya nanti tak ngobrol lagi deh. Iya. Ada Iya. submenu sistem configuration, berarti itu Iya. super admin, Bu. Kenapa? Kalau di submenunya Adanya sistem tok aja. Di ada sistem, di- masa di sistem. Pengaturan sistem. Terus di sistem Di pengaturan sistem atau sistem konfigurasi. sudah Mas, sudah 7.200 configuration iya session. benar berarti. Hmm. Berarti memang perlu ditelusuri lagi tuh Mas, apakah benar-benar terkait sesi yang Iya. nggak tertulis di server atau gimana? Itu kita juga pernah ngalami, tapi kita nggak bisa menyelesaikan. Yang bisa menyelesaikan adalah yang megang server akhirnya. Di UNS ya. Oh. Oke, Bu Febrin. Iya, sebetulnya jawabannya kurang bantu. Kaitannya bukan session sebetulnya Mas, karena waktu pertama jebret sirkulasi alamatnya Slim 9 garis login itu aja nggak bisa masuk gitu Mas. Iya. Oke Bu, jadi untuk lebih lanjutnya saran Itu saya ya, ke Pak pertama Hendro gitu ya. kontak Mas Hendro. Saran kedua, kalau Mas Hendro memang nggak dapat solusinya, di japri aja Mas Heru atau ke kami gitu. Nanti kalau Oh, perlu ngaten. informasi detailnya bisa kontak langsung ke Mas Heru ya Mas. Siap. Oke Mas Heru. Terima kasih banyak, mohon maaf ya. Iya Bu, Oke. sama-sama. Oke. Ya, yang upgrade si Unesa dia. Ada lagi teman-teman? Silakan kawan-kawan. Kalau ada yang mau berbagi cerita pengalaman upgrade-nya, monggo, seperti tadi Pak Riyadi. Silakan. Assalamualaikum Mas Heru. Waalaikumsalam Mas Arif. Oh iya, kemarin ini hari Jumat saya duluan keluar ini. Ini di problem ada yang saya temukan yang baru ini, kalau proses upgrade itu kadang itu foto-foto member itu sebagian nggak ikut. Kalau saya misalnya ekspor impor dari Slim 8 ke dari Akasia ke Bulian ini, saya pindahin semua itu ke folder mana nih, member kayaknya. Kadang ada yang tidak muncul ketika saya buka di menu keanggotaan, ada sebagian foto yang nggak muncul padahal datanya sudah di dalam. Gimana tuh Pak? Tapi datanya lengkap Pak ya? Lengkap harus Lengkap. maksudnya Gimana? kadang sih harus diinput kembali padahal fotonya udah di dalam. Sebentar, maksudnya datanya lengkap, cuma fotonya nggak ikut gitu. Nggak ikut. Padahal saya sudah pindahin semua. Itu kira-kira problemnya dari mana tuh Mas?
Tapi kalau via ekspor impor bisa? Lancar Mas. Kok aneh ya? Iya aneh makanya. Enggak, maksud saya gini, itu jumlah rekodnya Sama. Kalau foto itu harus dipindahin juga nggak ya Pak? Kan kalau cover buku kan biasanya juga harus dipindahin kan dari yang folder lama ke folder yang baru. Kalau foto anggota harus dipindahin gitu juga nggak ya? Iya harus. Jadi tadi Harus. di depan kan ada 3 folder kan yang harus kita pindahin semua. Jadi ada repository, kemudian image sama files. Oh iya. Jadi kayak lampiran itu kan ada lampiran kan. Film kan juga bisa untuk konten digital kan, digital konten kan kayak Iya, PDF dan sebagainya. Itu juga harus kita pindahin sekalian. Kalau saya belum pernah sih ngalami kayak gitu. Saya ini baru pertama kali juga Mas. Sebelumnya kan lancar Iya. semua. Nggak tahu kenapa sih. Kalau cuma fotonya nggak keluar, tapi datanya ada loh. Ada semua Data- Mas, lengkap. Cuman Jadi misalkan kita impor, misalkan katakan 100 baris, ya kemudian masuknya 100 baris, cuma 50 record itu fotonya nggak nampak, gitu maksudnya? Atau gimana? ya sekitar seperti itu Mas. Oke. Itu berarti nyoba di nama filenya kali. Nama file. Nama filenya ada ekstensinya nggak? Maksudnya gimana nih Mas? Kurang paham ini. Nama file fotonya. Karena saya pernah Ada. Muncul. ekstensinya Nama ada file. JPG atau PNG atau apa gitu. Ada Mas. Cuman fotonya nggak ada yang muncul. Kalau namanya ada. Nah itu. Oh itu perlu penelusuran lebih lanjut mungkin. Jadi hal yang semacam itu kayaknya kejadiannya kan sangat jarang kan? Ya langka. Iya. Mungkin Mas Arif pernah kayak gitu. Awalnya kan kasusnya gini, kalau saya bisa kembali ke belakang sedikit. Pertama kan dari tahun lalu itu saya sudah menginput berapa siswa kan tiap tahun kita ada input yang baru. Terus yang kemarin saya input ini berarti kan ada lagi tambahan. Berapa banyak terlengkapi semua termasuk foto-fotonya. Nah, kebetulan terakhir kemarin waktu pandemi itu saya backup. Terus ini kan kita WPH semua. Terus ini muncul yang 941 yang terbaru ini saya gunakan lagi. Saya coba backup masuk upgrade masuk ke 941 itu terjadilah kasus itu. Sebelumnya kan dari 931 Mas, dari 931 Mas Heru. Iya. Muncul 941 upgrade terakhir itu saya upgrade ke 941, terjadilah kasus itu. Tapi kalau saya buka di menu keanggotaannya itu setiap nama-nama itu muncul sih datanya, cuman itu fotonya doang nggak muncul. Folder image sudah dipindahkan. Gini. Nyoba ambil salah satu nama ya, kemudian dicek di database-nya. Ya. Dicek di database-nya, itu di situ kan ada apa namanya? Sebentar. Di situ kan ada ruas untuk menyimpan nama gambarnya kan? Ya ada. Namanya member image kalau nggak salah ruasnya. Iya kan? Ya. Nah, itu nyoba Bapak telusuri di folder
misalkan ya si A punya di tabel member, si A di member image misalkan punya gambar namanya a.jpg. Kemudian kita cek di apa? Di folder slimnya itu ada nggak di image, kemudian persons a.jpg ada nggak? Kalau nggak ada berarti sah itu filenya nggak ke bawah atau mungkin ketimpa dengan file yang baru. Oh, gitu ya. Iya. Bisa jadi ketimpa atau overwrite. Oh, Bisa jadi. Oke, untuk sementara itu aja dulu Mas. Nah, coba. Oke Pak Arif, sama-sama. Terima kasih. Satu lagi Mas Arif yang tadi nggak pernah register punya Twitter ini. Mas Arif. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kawan-kawan yang lain. Masih ada waktu untuk diskusi. Izin Pak kalau boleh. Ya, silakan Mas Tredi. Saya sebetulnya kan yang sekarang ini udah update dari Slim 8 ke Slim 9 Pak. Nah, untuk Slim 9 baru yang saya ini, ketika di lokal itu layan apa fitur yang copy catalogingnya itu bisa Pak. Tapi begitu yang di online, kok sistem katalognya, copy catalognya nggak bisa gitu, nggak muncul. Itu gimana ya Pak? Di lokal bisa, di online nggak bisa. Di Iya. hosting atau VPS? Betul. Gimana Pak? Hosting atau VPS? Online. Kebetulan yang online itu kan tim IT di tempat saya Pak. Oh, hosting itu maksudnya gimana? Yang VPS itu gimana ya Pak? Kalau VPS itu apa ya? Virtual server, jadi kayak server kita sendiri, jadi kita bisa manajemen resource yang ada di dalamnya. Kalau hosting itu biasanya kan dibatasi kan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Oh iya, oh ini kita punya server sendiri Pak. Oh iya. Oh coba di library apa? Saya tulis di mana ya Mas ya? Apa? Di chat. Yang kurang coba dicek. Ada di chat. Fungsinya adalah dia apa ya? Dia membaca website dari luar. Ini adanya di mana ya Mas? Itu Di folder ya? yang IT nanti. Oh, oke deh, nanti saya bantu tanya. Makasih Mas. Minta diaktifkan gitu. Nah, Oke. kalau itu belum aktif kayaknya nggak bisa. Jadi copy catalogingnya nggak bisa semua kayaknya. Iya. Oh iya, library curl ya Mas ya. Iya. Iya, 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 iya. Oke. Yang lain silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, pertama-tama mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang mungkin jawabannya kurang bisa Memuaskan. kurang memuaskan gitu ya. Terus kedua mohon maaf juga atas beberapa kendala tadi sehingga presentasinya juga kurang smooth. Sekali lagi saya terima kasih kepada Mas Heru sudah memberikan waktunya untuk kita belajar bareng. Sama Mas. Jangan kapok ya Mas.
Iya. sama teman-teman yang lain juga. Daripada. Sebetulnya acara ngoprek ini acara free sih ya, cuma kami difasilitasi sama teman-teman di SDC. Kalau ada teman-teman yang mau ngisi acara ini, boleh diusulkan ke kami supaya nanti bisa kita buatkan sesinya gitu, untuk acara ngoprek ini. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di edisi ngoprek berikutnya, mungkin nanti setelah Lebaran. Rencananya akan ada sesi ngoprek yang diisi sama Mas Ido. Kebetulan Mas Ido ada nih di sesi ini. Kita akan bicara banyak tentang, kita akan ngobrol banyak tentang konsep plugin yang ada di Slim 9 Boolean. Jadi memang agak sedikit banyak bicara teknis ya Mas Heru. Iya. Ngomongin plugin, jadi bagaimana nanti plugin bisa membantu teman-teman ketika proses upgrade gitu ya. Itu rencananya ngoprek di sesi berikutnya. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di sesi ngoprek berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi yang menjalankan. Mohon maaf lahir batin. Sebentar lagi Lebaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo Pak Mus.